kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita mau bawa kehidupan kita yang terbaik. Kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan untuk ada di tempat kita dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Mari terus membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Percaya bahwa di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan menikmati tangan Tuhan yang ajaib itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Ajaib. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
kita mau sembah Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, naikkan penyembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih tetap kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nanti dengan kasih hambanya Theo akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kami semua pagi hari ini Tuhan. Amin. Sebentar Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Amin. Biarlah melalui setiap puji-pujian kami Tuhan, sampai kepadamu Tuhan Yesus, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pagi hari ini, kita dalam keadaan suka maupun kita ada dalam keadaan duka, mari saya mau mengajak kita mau percaya bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan melihat pengumuman. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terus kita mau bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita mau taruh di dalam hati kita bahwa keberadaan kita saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan buat kami hidup sampai hari ini. Pengorbanan Tuhan yang melayakkan setiap kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, ajaib Tuhan perbuatan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Saudari Diana berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau Bapa, benar Tuhan Yesus, Engkau mengatasi siapapun juga di bumi ini Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbananmu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap penebusan dosamu Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus siapkan tanah hati kami yang subur Bapa, biar firman yang diberitakan Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Senang sekali kalau kembali kita bisa saling berjumpa walaupun tidak secara fisik tetapi melalui ibadah online. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk membawakan sedikit renungan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan renungan firman pada hari ini. Waktu saya tanya Ibu Gembala, Tante apakah ada tema khusus yang harus saya sampaikan? Tante hanya berpesan, ini kan masih dalam rangka Paskah, ya, dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus, Ibu Gembala katakan. Jadi sampaikan saja firman yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan kita dan hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kebangkitan Kristus ini. Mari kita buka. Saya akan membagikan beberapa peristiwa, ya, dan saya rasa Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu karena peristiwa-peristiwa Paskah ini sering disampaikan mulai dari sekolah minggu, tetapi kita akan mencoba melihat benang merah kesamaan apa yang bisa kita pelajari hari ini dalam penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mulai dengan Matius. Kita buka sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada Alkitab di rumah ya. Mari kita buka sama-sama Matius 26 ayat 36. Ini peristiwa sebelum Yesus disalib, yaitu peristiwa di Taman Getsemani. Ya, kita baca mulai dari ayat 36, Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi Yesus datang berombongan ke Taman Getsemani-nya, tetapi karena Yesus mau berdoa, dia perlu waktu sendiri, dia mau soliter, ya. Jadi memang kita harus mengambil waktu pribadi dengan Tuhan, di mana kita bisa saling memberikan curhat gitu sama Tuhan ya mengenai beban yang kita sedang hadapi. Nah, ayat ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Di sini kita juga bisa belajar bahwa di saat kita berbeban berat, Bapak Ibu, mari jangan tanggung sendiri. Ya, kita tahu di sini bahwa Yesus sedang sangat berbeban berat, dia sangat ketakutan, ya, karena dia akan menghadapi salib. Dan saat itu dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus. Jadi ada 3 orang muridnya yang diajak oleh Yesus, ya. Di sini bagian akhir dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang tidak hanya pandai berteori, tetapi Tuhan yang turut pernah merasakan apa yang kita rasakan. Saya tidak tahu apakah pada pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini dan sedang merasa seperti ini, sedang merasakan sedih, sedang merasakan gentar, ya. Tetapi kabar baik pada pagi ini adalah Tuhan kita pun pernah merasakan seperti itu. Ya. Tuhan pun merasa sedih dan gentar. Dia ajak 3 muridnya yang mungkin paling dekat ya dengannya. Jadi Bapak Ibu juga kalau sedang menghadapi masalah, tidak apa-apa untuk sharing dengan beberapa rekan-rekan terdekat. Mari jangan tanggung bebanmu sendirian. Ya, kita memiliki saudara di dalam Tuhan, memiliki saudara-saudari di dalam Tuhan. Boleh kok kita sharing
masalah kita, ya. Nah, ayat ke-38 kita lanjut. Lalu katanya kepada mereka, kepada ketiga murid yang bersama dengan dia, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita merasa sedih, bukan? Ada kalanya hari-hari kita merasa sedih. Pernah nggak kita merasakan sedih yang sampai begitu mendalam, sampai rasanya mau mati? Kadang-kadang anak-anak muda nih, remaja, kalau putus cinta, ya, diputusin atau memutuskan, rasanya dunia itu sudah kiamat, seperti mau mati. Tetapi yang dihadapi Yesus saat ini bukan sekadar itu, jauh lebih serius, lebih mendalam. Dia harus bergumul, dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Makanya dia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus mengajak ketiga muridnya itu bukan untuk santai-santai, bukan untuk tidur loh. Tuhan mengharapkan bisa berbagi beban dengan mereka. Tuhan mengharapkan, saat itu Yesus mengharapkan bahwa Petrus dan kedua anak Zebedeus itu bisa memberikan kekuatan, mendukung dia di dalam saat-saat tergenting di dalam hidupnya itu, ya. Ayat 39, maka ia maju sedikit. Yesus tidak jauh-jauh. Yesus nggak pergi, oke kamu bertiga tunggu di sini, aku akan pergi ke puncak gunung. 1 hari perjalanan jauhnya. Atau aku akan masuk ke dalam hutan, ke dalam goa yang jauh. Tidak, di sini dikatakan Yesus hanya maju sedikit. Kenapa sedikit? Karena saat itu dia sedang ketakutan, dia ingin dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Hari ini tema renungan yang ingin saya sampaikan adalah mematikan ego. Mematikan ego. Dan tahukah Bapak Ibu, peristiwa Paskah ini dimulai dari peristiwa di Taman Getsemani ini. Peristiwa demi peristiwa terus sampai kepada kebangkitan Kristus. Itu penuh dengan pelajaran bagaimana Yesus memberikan teladan untuk mematikan egonya. Ya. Dia berkata di doa yang mungkin kita sudah hafal, ya. Ini doa yang pertamanya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, Bapak. Yang ku kehendaki itu egoku, mauku, keinginanku. Tapi Yesus katakan melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mari di bulan ini, bulan kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Yuk kita belajar untuk mematikan ego kita. Mematikan ego ini bukan hal yang mudah. Bukan semudah menyalakan atau memadamkan lampu. Tinggal pencet klik, lalu lampu padam atau lampu menyala. Ya, itu gampang. Bahkan tanpa perlu effort, cuma tenaga yang ringan aja. Tetapi tidak, mematikan ego itu butuh pelajaran, pengorbanan. Belajar dari hari ke hari, sedikit demi sedikit kita mau belajar mematikan ego kita. Ya. Ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Bapak Ibu katakan sama-sama, sedang tidur. Padahal di ayat 38 tadi dikatakan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus mengajak ketiga muridnya itu untuk berjaga-jaga, berdoa, mendoakan dia, mendukung dia. Tetapi yang Yesus temukan adalah murid-muridnya itu sedang tidur. Pasti nih, saya bisa bayangkan kalau kita jadi Yesus, kita lagi susah, kita lagi berbeban berat, lalu kita kan sharing, saya bilang tadi gak apa-apa kok sharing kepada saudara-saudari kita seiman yang kita percayai tentu saja. Dan tentu kita mengharapkan mereka itu memberikan dukungan, bukan? Ya, mungkin kita nelfon, aduh ya aku dalam masalah nih, aku begini. Tiba-tiba di seberang telepon itu kita mendengar teman kita itu sedang mendengkur.
Ya, kita udah curhat panjang-panjang, teman kita ketiduran sambil pegang handphone misalnya. Pasti hati kita itu gimana gitu rasanya. Nah, Yesus itu seperti itu. Setelah dia begitu berbeban berat, dia temukan murid-muridnya itu malah tidur. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, bagian bawah, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yang Yesus minta itu bukannya, "Ayo yuk kita doa semalam suntuk, kamu 6 jam ya dengan saya semalaman. Kamu 3-4 jam ya berdoa denganku." Enggak loh. Tuhan itu sebetulnya hanya minta 1 jam aja kamu bersama dengan aku. Ya. Ayat 41 lanjut. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Roh memang penurut tetapi daging lemah. Siapa di sini Bapak Ibu yang mungkin ada di antara kita yang sering merasakan, aduh kenapa sih saya itu jatuh lagi ke dosa yang sama. Sebetulnya saya itu inginnya sudah lepas, tidak mau berdosa lagi, tidak mau melakukan hal itu lagi, tapi kok jatuh lagi. Ini kuncinya, ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah." Coba periksa kehidupanmu, apakah engkau sudah cukup berdoa? Apakah doamu hanya sekedar lewat aja, kalau mau makan aja, kalau mau tidur ya sebentar 1-2 kalimat? Apakah ada doa pribadi kita bersama dengan Tuhan? Karena melalui doa itulah kita mendapatkan kekuatan untuk melawan kedagingan ini. Ya. Ayat 42 kita lanjut. "Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.'" Yesus menyerahkan semua egonya kepada Bapa. "Bukan keinginanku Tuhan, bukan kemauanku Bapa, ya, tapi biarlah jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. "Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur." Padahal sudah ditegur di ayat 41, "Ayo berjaga-jaga, ayo berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan." Tapi ayat 43, mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Di sini kalau Yesus mau mengikuti keegoannya, dia itu guru loh. Dan kita kan suka dengar guru itu kadang-kadang ya ngomelin muridnya. Kalau zaman dulu tuh di sekolah guru itu sampai jewer telinga muridnya, pukul pakai penggaris muridnya gitu ya. Dan mungkin saat itu pun sebetulnya kalau Yesus mau ngomelin murid-muridnya ini, mau marah-marah kepada muridnya, itu berhak kok. Itu haknya Yesus sebagai guru mereka. Tetapi sekali lagi kita belajar ayat 44, ia membiarkan mereka di situ. Enggak diomelin, enggak dimarahi. Yesus tidak memakai egonya. Dia mematikan egonya. Bahkan lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Yesus mematikan egonya dengan berserah pada kehendak Bapa. Ego itu artinya, Bapak Ibu, seperti ego 3 huruf, EGO ya. Artinya juga 3 huruf. Apa sih arti ego? Arti ego adalah AKU, yaitu aku. Arti ego itu aku. Ya. Ego artinya kemauanku, keinginanku, diriku, aku aja pokoknya, aku yang terpenting. Ya. Nah, ayat 50. Oh ya, di sini kita lompat ya. Ini peristiwa setelah Yesus berdoa 3 kali. Kita masuk ke ayat 50 karena waktu juga berjalan terus. Di sini saat Yudas datang bersama rombongan orang-orang Farisi, imam-imam ya, yang ingin menyalibkan Yesus. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ya. Yesus masih memanggil murid yang mengkhianatinya sebagai teman. Coba Bapak Ibu kita belajar. Ya.
seringkali jangankan orang yang mengkhianati kita, orang baru mungkin dia baru menggunjingkan, ngomongin kita sedikit, gosipin kita, ya, bikin kita tersinggung sedikit. Mungkin orang yang meremehkan kita, itu kita sudah marah sekali terhadap orang itu. Ya, kita bilang, itu tuh musuh saya lewat tuh, ya, itu orang kurang ajar tuh sama saya tuh, nggak tahu diri tuh, nggak tahu makasih, wah semuanya udah, ya, sumpah serapah sudah keluar mungkin dari mulut kita. Tetapi Yesus masih berkata, hai teman. Jadi sekali lagi Yesus melepaskan keegoannya, keakuannya, ya, dan masih memanggil Yudas sebagai teman. Bertubi-tubi, kalau saya katakan bertubi-tubilah di sini. Yesus itu dari peristiwa ke peristiwa terus, ya, peristiwa Paskah ini penuh dengan bagaimana itu Yesus menyerahkan keegoannya sepenuhnya kepada Bapa. Ini ayat, kita lompat ke ayat 53, ini ayat yang sangat menarik, ya. Dan saya benar-benar terkagum-kagum kepada Tuhan kita ini, ya. Matius 26 ayat 53, Yesus katakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kan ada peristiwa Petrus mengeluarkan pedang. Ya, Petrus kan memang orang yang paling impulsif, paling semangat, paling berani ngomong segala macam. Tapi orang-orang seperti itu kadang-kadang paling pengecut, ya. Makanya Petrus juga sampai menyangkal mati-matian, aku tidak kenal dia. Tapi saat itu Petrus memotong salah satu telinga Malkus, ya, kalau tidak salah. Dan Yesus katakan, sudah, sarungkan, mau ngapain itu? Atau kau sangka aku itu nggak bisa panggil pasukan malaikat? Ya, di sini dikatakan Bapak Ibu di ayat 53, supaya ia, Bapa, segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat. Pasukan malaikat, dalam bahasa Yunani, pasukan ini memakai kata legionas. Legionas. Dari kata legionas ini datang kata legiun. Kita mungkin familiar dengan kata itu. Dan satu legionas itu terdiri dari 6.826 orang. Satu legiun loh. Ya, kalau ini kita membicarakan pasukan malaikat, satu legionas itu terdiri dari 6.826 malaikat dikali 12, karena Yesus katakan, memangnya aku nggak bisa tuh panggil 12 legionas malaikat dari surga untuk membantu aku. Jadi Yesus mau katakan, aku bisa. 6.826 kali 12 itu jumlahnya 81.912 pasukan malaikat. Hampir 82.000. Ya. Jadi bayangkan, kadang-kadang kita pikir, saya sering berdoa begini Bapak Ibu, kalau mau jalan ya, saya suka berdoa, Tuhan biarlah pasukan malaikat-Mu melindungi kami perjalanan kami. Ya. Kita ngomong aja dengan pasukan malaikat, ternyata jangan sembarangan, ya. Pasukan malaikat itu banyak sekali Bapak Ibu, ya. Dan ada satu kisah, mungkin saya tidak bacakan di sini, tapi Bapak Ibu bisa baca. Ini kisahnya di 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Di situ dikatakan, itu ada satu peristiwa di mana Tuhan mengirim seorang malaikat, dan seorang malaikat ini bisa sampai membunuh 185.000 orang dalam semalam. Satu malaikat. Apalagi kalau Yesus memanggil 12 pasukan malaikat ini. Apalagi Yesus memanggil hampir 82.000 malaikat ini untuk membantu dia. Yesus katakan ini ayat yang sangat powerful ya, ayat 53. Ini mungkin menjadi ayat inti saya, bagaimana kita mematikan ego, ya. Yesus bisa, tapi dia tidak lakukan. Mungkin saya bisa loh tonjok dia, ya. Saya bisa tonjok orang itu yang sudah menghina saya, tapi saya tidak lakukan.
Saya fitness bukan untuk itu tujuannya. Mungkin para pria-pria nih di sini ya. Atau mungkin saya bisa loh jatuhkan dia, saya bisa loh akhiri karirnya karena saya kenal bosnya itu teman dekat ayah saya misalnya seperti itu, tapi saya tidak lakukan. Nah, di saat kita memilih untuk tidak melakukan hak kita, disitulah kita mau belajar mematikan ego kita. Dan mari pada saat ini kita belajar mematikan ego seperti juru selamat kita. Yesaya 53 ayat 7. Ya, ini nubuatan tentang Yesus. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayo kita belajar, khususnya wanita-wanita, ibu-ibu, saudari-saudari perempuan-perempuan cantik ya, anggota GPDI Hebron. Kita belajar nih, jangan sering membuka mulut. Ya, walaupun gak jaminan loh, bahwa perempuan selalu lebih sering ngomong-ngomong. Ya. Saya dengan suami saya lebih sering suami saya kok ngomong, saya sih lebih pendiam. Saya wanita pendiam. Ya. Nah, tapi di sini kita belajar seperti Yesus juga. Dia tidak membuka mulutnya. Ya. Dia melepaskan egonya. Ia seperti domba yang keluh, padahal ia itu adalah singa dari Yehuda. Singa itu sekali mengaum, itu langsung menggetarkan kalbu ya Bapak Ibu. Kami pernah menginap di sebuah hotel di Malang, dan hotel ini bagian dari sebuah kebun binatang. Ya, kebun binatang yang cukup bagus. Dan dari tempat kami tidur, itu kita bisa mendengar auman singa. Dan itu berlangsung terus-menerus, apalagi malam juga dia mengaum-mengaum, karena memang dia kan malam ya, bangunnya gitu, siang dia tidur. Nah, begitu kita mendengar auman itu menyeramkan Bapak Ibu. Yesus itu singa dari Yehuda, kalau dia mau memakai egonya, itu dia bisa membantai, mengalahkan semua orang-orang yang berusaha menangkapnya saat itu, ya. Tetapi Yesus menanggalkan egonya. Yesus mematikan egonya. Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Kita harus belajar mematikan ego. Tadi saya katakan tidak semudah nih mematikan lampu, enggak semudah itu. Tapi sedikit demi sedikit kita belajar nih mematikan ego kita ya. Apalagi di saat-saat pandemi saat ini, di mana kita lebih banyak berkumpul di rumah. Gesekan-gesekan antar keluarga itu mungkin lebih panas kalau saya bilang. Ya. Mungkin masih banyak yang WFH, work from home. Ya. Suami yang biasanya pagi-pagi sudah pergi ke kantor, istri dalam tanda petik sudah bebas. Ini suaminya seharian ada di rumah. Dan dikit-dikit dia minta ini, minta itu. Sementara pekerjaan rumah kita belum selesai. Anak-anak yang biasanya pagi-pagi kita sudah pergi, bye-bye, pergi sekolah. Sekarang di rumah semua. Dan anak-anak, Ma, ajarin saya ini, ada tugas ini. Anak yang satu mau online, anak yang kedua ada PR, ada tugas, ya. Dan semuanya bahkan saya dengar sekarang orang-orang tua jadi ikut-ikutan jadi murid karena mendengarkan apa nih yang disampaikan oleh gurunya. Nanti takutnya kalau kita nggak ikut mendengarkan, nggak tahu caranya mengerjakan tugasnya misalnya ya. Dan semuanya menjadi semakin berat. Beban menjadi semakin pikiran mungkin semakin penuh. Nah, di sini gesekan-gesekan antar keluarga itu semakin mudah terjadi. Tapi mari pada saat pagi hari ini kita juga mau belajar. Ayo matikan ego kita. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tua. Jangan mudah mengomeli orang tuamu, ya. Anak-anak orang tua juga jangan mudah mengecap anakmu seperti ini, mengeluarkan kata-kata negatif mengenai anak kita. Tapi mari kita belajar saling mematikan ego. Kadang-kadang hal kecil aja. Suami maunya telur mata sapi, istrinya lagi moodnya bikin telur dadar. Udah beli dadar aja nih telurnya. Lalu karena istrinya bikin telur dadar, suami ngambek. Saya mau
maunya mata sapi. Lalu jadi ribut, diam-diaman sehari misalnya kayak gitu ya. Atau masalah kamar mandi, karena anak-anak semua ada di rumah, kamar mandi antri. Ya, si sulung mau buru-buru, si bungsu juga kebelet misalnya, ya. Ya hal-hal kecil seperti itu saling berantem. Mari hal-hal seperti itu kita mau belajar. Kita saling mengalah. Ya. Kita matikan ego kita, bukan aku. Keakuan kita kikis. Ya, ada peristiwa yang kedua di Paskah. Kalau tadi di Taman Getsemani, di sini saya mau lompat pada saat kebangkitan Yesus. Kita baca agak cepat saja ya. Di Yohanes 20 ayat 1. Ini peristiwa kebangkitan Yesus ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Saya katakan di komisi wanita, saya baca ayat ini juga, saya katakan memang wanita itu rajin ya. Wanita itu sering bangun pagi-pagi benar. Amin. Ibu-ibu, wanita-wanita Hebron, kita semua adalah wanita-wanita yang rajin, bukan? Ya. Nah, seperti itu Maria Magdalena pun pergi pagi-pagi benar ketika hari masih gelap ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari, kembali nih. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini diambil ceritanya dari Injil Yohanes. Dan lucunya, Bapak Ibu, saya mau menonjolkan karakter Yohanes ini. Yohanes ini adalah murid yang paling disayang loh sama Tuhan. Dia tuh paling dekat sama Yesus, ya. Tapi di Injil Yohanes ini dia tidak pernah mau menulis namanya. Dia tidak mau Simon Petrus dan Yohanes ya yang dikasihi Yesus, dia tidak mau menulis namanya. Dia selalu memakai simbol murid yang dikasihi Tuhan, ya, murid yang lain, murid itu, padahal berbicara tentang dirinya. Tapi Yohanes mau belajar mematikan egonya untuk menjadi terkenal. Kan kalau disebut namanya kan, oh ini ada namanya nih di Injil ini, dia terkenal, ya. Tapi tidak perhatikan deh, ya. Lucu juga ini ayat yang kedua. Ia berlari-lari, Maria ya, mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu dirinya sendiri si Yohanes ini, ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3, perhatikan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Begitu mendengar kata Maria bahwa batu sudah digeser, ya, dan mayat Yesus katanya sudah dicuri, kata Maria, karena dia panik ya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ayat 3 langsung berangkat Petrus dan murid yang lain, yaitu Yohanes itu ke sana. Ayat 4 perhatikan. Keduanya berlari bersama-sama. Startnya barengan. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Jadi mungkin karena faktor U, ya, Yohanes ini saya rasa dia lebih muda, ya. Saya tidak tahu pasti, tapi saya rasa dia jauh lebih muda dibanding Petrus. Mungkin Petrus sudah agak 50-an, sedangkan Yohanes ini mungkin baru 40-an, ya. Mungkin yang sekolah Alkitab ini bisa lebih tahu soal ini, ya. Nah, jadi walaupun startnya sama-sama nih, Petrus sama Bapak Petrus dengan Bapak Yohanes ini startnya barengan, tapi karena Yohanes ini, dia kan benar-benar mengasihi Yesus ya, dia penasaran banget, kemana nih Yesus? Wah, dia secepat-cepatnya dia lari, dan dia lari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Menurut logika kita, begitu kita sampai lebih dulu, pasti kita langsung lihat dong. Langsung kita masuk ke kubur, mau lihat apa sih yang terjadi, what's going on nih, apa yang terjadi, ya. Tapi perhatikan ayat kelima. Ia menjenguk ke dalam. Yohanes sampai lebih dulu, dia hanya menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Dia sampai lebih dulu tapi dia tidak masuk ke dalam. Coba lihat ayat 6, Petrus dengan gayanya, ya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Ini mungkin Bapak Petrus nih sampai tersengal-sengal, terengah-engah ya. Menyusul dia, akhirnya sampai juga. Dan kalau Petrus langsung tanpa tedeng aling-aling dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya.
Kita belajar apa di sini? Yohanes pun seperti Yesus belajar mematikan egonya. Apa sih egonya di sini? Kalau dia nyampe duluan, aturan dia aja yang duluan. Dia yang lebih terkenal dalam tanda petik akan ditulis dalam Injil Yohanes. Si Yohanes yang sampai duluan dan Yohanes pertama kali melihat ya kain kapan. Yohanes yang menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di situ, tidak. Dia tahu otoritas, dia tahu Petrus lebih senior dari dia, dan dia menunggu sampai Petrus duluan yang masuk. Ya. Ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terbunuh. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Yohanes, dan ia melihatnya seperti apa yang dilihat oleh Petrus dan percaya. Kalau kita sering berkata aku percaya Tuhan, aku percaya, tapi hidup kita masih mengutamakan ego kita, itu artinya kita tidak percaya Tuhan. Orang yang mematikan egonya akan memiliki kepekaan tersendiri yang diberikan oleh tuntunan Roh Kudus, dan dia bisa menyaksikan dan dia bisa merasakan mujizat Tuhan. Ayat 9, ya ini yang terakhir. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka sering baca di kitab suci. Mereka sering baca Yesaya nubuatan tentang kematian Yesus, tapi mereka nggak mengerti. Tapi saat itu, di saat ego dilepaskan, ya, melihat dan percaya. Jangan kita anggap sepele bahwa setelah melihat kita percaya. Bahkan Yesus mengharapkan tidak melihat pun kita bisa percaya. Kalau pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada, kita masih menjadi bilangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Mungkin seringkali dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita merasa begitu berat seperti Yesus, ya. Bahkan jauh kalau Yesus di atas kita. Sampai keringatnya pun, keluar keringatnya pun seperti tetesan darah, saking Yesus takutnya. Mungkin kita tidak mengalami seperti itu, walaupun kita merasa ini sangat takut, ini sangat khawatir, ini sangat beban berat. Ya. Tapi dengan kita mematikan ego kita bisa belajar sedikit demi sedikit mengerti rencana Tuhan. Ada kalanya kita masih belum mengerti apa sih Tuhan maksudnya Engkau izinkan ini terjadi. Tapi biarlah seperti murid-murid Yesus ini juga, mereka melihat dan menjadi percaya. Kita juga belajar mematikan ego kita. Karena begitu kita mematikan ego kita mengizinkan kuasa Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Ya. Ayat yang terakhir saya mau bacakan sebentar. Saya lupa. Biarlah hidup kita, ada ayat yang tetapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ayat Galatia 2 ayat 20, ini ayat penutup kita ya Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saat kita mematikan ego, sebetulnya kita bisa membalas, tapi kita memilih untuk tidak membalas. Sebetulnya kita bisa melakukan yang sesuai dengan daging kita, kemauan kita. Sebetulnya saya bisa marah, tapi saya memilih untuk tidak marah. Sebetulnya saya patut untuk sakit hati dan dendam, tapi saya memilih untuk melepaskan pengampunan. Karena kenapa? Yang mereka sakiti itu bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang mereka hina bukan aku, melainkan mereka menghina Tuhanku yang hidup di dalam aku.
yang mereka apalagi lecehkan, yang mereka rendahkan, itu bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kita yakin dan percaya Tuhan kita itu Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa. Dan biarkan Dia yang berperkara dengan orang-orang yang sudah membuat kita marah, sudah menyakiti hati kita, ya, serahkan itu semua kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman yang bisa saya sampaikan saat pagi hari ini. Biarlah peristiwa Paskah ini, yuk kita belajar untuk mematikan ego kita. Ya. Sebelum saya ingin menutup, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman, sebuah informasi, ya, khususnya beberapa waktu yang lalu saat kita masih beribadah tatap muka, Bapak Gembala pernah mencanangkan ide untuk membuat lift bagi orang-orang yang lanjut usia. Karena banyak yang mengeluh bahwa mereka tidak rindu beribadah tapi tidak bisa karena tangga di gereja itu tinggi, mereka susah naiknya. Dan saat itu Bapak Gembala katakan di waktu saat khotbah, seperti kita harus bikin lift nih. Dan kita semua yang dengar itu cuma ketawa aja, iya, wah keren juga nih kalau ada lift. Tapi ternyata Bapak Gembala itu menanggapinya dengan sangat serius. Dan langsung, ayo kita kumpulkan dana, ayo kita buat kotaknya. Kita setiap minggu kita himbau seluruh jemaat untuk mengumpulkan dana. Wow, luar biasa ya iman Bapak Gembala kita. Dan saat itu memang kita sudah jalan mungkin beberapa waktu untuk mengumpulkan dana lift, dan saat itu terkumpul sekitar 11 sampai sekitar 12 jutaan ya di Jeruk Bali. Nah, yang ini saya mau infokan kepada Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih yang sudah berpartisipasi maupun yang sudah yang sudah ikut mendoakan untuk pembelian lift ini. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Ya, manusia memang hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, terjadilah COVID ini, Corona ini, dan kita pun beribadah secara online. Nah, uang lift yang terkumpul itu telah dipakai bukan untuk membeli lift lagi, karena lift memang bukan yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan saat ini. Ya, karena kita beribadah tidak di tatap muka di gereja. Tetapi yang lebih dibutuhkan saat ini adalah, mungkin saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ngeh kalau sebulan terakhir, ya sekitar beberapa minggu belakangan ini, kok kita bisa menikmati khotbah ibadah online dengan lebih nyaman. Coba Bapak Ibu kalau penasaran dibuka deh ibadah online kita mungkin awal-awal, kan ini sudah setahun nih Corona. Awal-awal itu kadang-kadang suara WL-nya hilang, kadang-kadang musiknya juga nggak jelas, ada yang dominan, ada yang nggak kedengeran, ya. Dan kadang-kadang yang khotbah pun juga sama, kadang-kadang melengking gitu, mic-nya segala macam. Tetapi sekarang kita bisa menikmatinya dengan suara yang jernih, dengan suara yang lebih baik, ya. Nah, itu di gereja kita sudah melakukan penggantian seluruh kabel-kabel yang ada, itu sudah diganti menjadi yang lebih baru, yang lebih baik. Bahkan mixer pun, ya, mixer itu bukan mixer yang buat bikin kue Bapak Ibu, tapi mixer untuk mengatur sound, itu kita juga sudah membeli yang baru dengan memakai dana lift itu. Saya sampaikan ini supaya juga kita juga yang sudah pernah menyumbang tidak bertanya-tanya, dulu saya pernah nyumbang lift, mana liftnya ya, uangnya kemana gitu. Tetapi apa yang pernah kita berikan tidak pernah sia-sia bagi pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun Tuhan membelokkan nih, ya, nggak jadi lift, tetapi tetap berguna untuk hal ini. Ya, terima kasih juga untuk semua yang sudah partisipasi. Jadi mari kita saling terus, ya, mendukung, saling mendoakan. Walaupun kita mungkin tidak beribadah tatap muka, tetapi kita juga mau mengulurkan tangan kita. Ya, Kas Peduli Jeruk Bali juga ini sudah kosong gitu ya. Kadang-kadang kita perlu Kas Peduli untuk misalnya memberi karangan bunga, membantu yang sakit gitu. Tapi jadi mari yuk kita juga saling mendukung, ya. Saya rasa di Pedongkelan juga mari kita saling mendukung, saling mengulurkan tangan sekalipun kita tidak melakukan ibadah tatap muka. Ya, itu saja sedikit pengumuman dari saya. Dan dengan kasih Kristus saya meminta Ibu Gembala untuk berdoa sekaligus berdoa berkat untuk menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama sudah menikmati kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa mengajak saudara dan saya
untuk kita dapat dari hari ke hari untuk dapat mengalahkan ego kita. Mengalahkan ego kita tidak sekali. Dalam perjalanan hidup kita sampai seberapa lama, disitulah pembelajaran kita untuk dapat mengalahkan ego. Dengan kata lain, buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa, Dia sudah utus anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya dapat menikmati kemenangan Tuhan. Dengan kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita diajak bersama untuk meneladani Kristus yang mengasihi saudara dan saya juga. Supaya kita bisa hidup berkemenangan dengan kuasa kebangkitannya, menikmati saudara. Yang menikmati adalah saudara dan saya. Supaya kita dapat kemenangan. Dan kemenangan itu Dia sudah kerjakan semua untuk saudara dan saya. Bahkan semua yang ada di atas muka bumi, dari yang sudah meninggal maupun saudara dan saya yang masih hadir, sampai yang ke depan pun Dia sudah bayar lunas. Tidak lagi kita yang seharusnya disalibkan. Bukan kita lagi yang menanggung dosa kita sendiri, tetapi Dia sudah tanggung di kayu salib. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Bapa di surga buat kasih yang luar biasa. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kebenaran yang Engkau bentangkan bagi kami, manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ini. Supaya kami dapat meneladani Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Karena kasih bagi kami semua umat ciptaan. Terpuji bagi nama Tuhan. Mari Bapa, kuatkan dan mampukan kami terus dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dapat selalu taat dan tunduk kepadamu. Tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Taat kepada firman-Mu untuk mengalahkan ego kami. Dan kami bisa melihat kemenangan Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan dan meteraikan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Agar itu dapat meremah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami menikmati dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Buat kebenaran-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Pakai dia terus, urapi dia. Sehingga boleh lebih banyak lagi orang yang dilayani. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kekasihku, mari kita melangkah untuk ke depan bersama dengan Bapa di surga. Bersama dengan putranya yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, kita melangkah ke depan dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai pagi hari ini bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau
Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.